Sebagai seorang panutan, segala tindak tanduk Rasulullah sebisa mungkin ditiru oleh umat muslim di seluruh dunia, termasuk cara beliau berpakaian, bersikap, makan, dan lain-lain. Hal ini selain disebabkan karena kecintaan umat Islam kepada beliau, juga karena mengharapkan pahala dari Allah. Setiap muslim percaya bahwa semua yang dilakukan Rasulullah adalah contoh baik. Selain berpahala, juga memberi manfaat terbaik bagi umat manusia. Berikut adalah 12 makanan kegemaran beliau yang ternyata juga sangat bermanfaat bagi kesehatan. Barley atau jelai. Jelai adalah sejenis gandum yang biasanya dipakai untuk membuat sereal. Rasulullah pernah menyarankan memakan ini saat seseorang terkena demam. Beliau menyarankan jelai ini diolah dalam bentuk sup yang hangat. Kurma. Sudah banyak hadis yang meriwayatkan betapa Rasulullah sangat menyukai kurma. Beliau bahkan mengatakan kurma adalah sebagai makanan utama. Rasulullah bersabda, rumah yang di dalamnya tidak ada kurma, penghuninya adalah orang-orang lapar. Hadis riwayat Bukhari. Kurma bagus untuk diberikan pada ibu hamil. Beliau bersabda, berikanlah kurma kepada wanita yang akan melahirkan agar anaknya menjadi murah hati. Itu adalah makanan Maryam saat akan melahirkan Isa. Sekiranya Allah mengetahui ada yang lebih baik dari itu, tentu Dia akan memberikan kepadanya. Selain menguatkan tubuh, kurma juga berfungsi sebagai penawar racun dalam proses detoksifikasi. Karena itulah, beliau menyarankan untuk memakan kurma saat berbuka puasa. Buah ara atau buah tin. Buah ini bahkan menjadi sebuah judul surah dalam Al-Quran, yaitu surah At-Tin. Padahal buah ini sendiri tidak tumbuh di daerah Hijaz Arab. Tanaman ini berasal dari Asia Barat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah telah diberi hadiah satu wadah buah tin, kemudian Nabi bersabda, "Makanlah." Lalu beliau pun memakannya dan berkata, "Jika engkau berkata ada buah yang diturunkan dari surga, maka aku bisa katakan inilah buahnya. Karena sesungguhnya buah surga tanpa biji. Oleh karena itu, makanlah. Karena buah tin ini dapat menyembuhkan wasir dan encok." Menurut penelitian lebih lanjut, buah ini dapat mengobati sembelit, penyakit usus dan lambung, bisul, haid tidak teratur, dan lain-lain. Anggur. Buah ini disebutkan di dalam Quran, dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surah An-Nahl ayat 11. Rasulullah sangat menyukai buah ini. Beliau bersabda, "Kalian mempunyai kismis atau anggur, ia dapat mencerahkan wajah dan menghilangkan dahak." Hadis riwayat Abu Nuaim. Memang sejak dahulu kala, buah anggur sudah terkenal khasiatnya. Selain sebagai makanan yang memiliki zat penguat jantung, liver, dan paru-paru, buah ini juga berfungsi sebagai zat kosmetik. Zaman dulu, cairan buah anggur digunakan untuk membersihkan wajah. Konon, anggur juga dipakai untuk mengobati kanker. Madu. Seluruh muslim rasa-rasanya mengetahui bahwa Rasulullah amat menyukai madu. Bahkan, madu ini disebut sebagai rajanya makanan, rajanya minuman, dan rajanya obat-obatan. Al-Quran sendiri mengabadikan madu dalam ayat, "Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia." Quran Surah An-Nahl ayat 69. Nabi sendiri dulu sempat mengharamkan madu kepada dirinya sendiri. Lalu Allah menurunkan firman, "Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah At-Tahrim ayat 1. Terlalu banyak manfaat madu yang bisa kita bahas. Namun secara garis besar, madu sangat bermanfaat bagi perut, mata, antibiotik, obat batuk dan dahak, juga pemberi energi. Melon. Mengenai buah ini, Rasulullah bersabda, "Tak satu pun dari wanita yang sedang hamil dan makan semangka akan gagal untuk menghasilkan keturunan yang baik di wajah dan sangat baik dalam sifat."
Buah melon sendiri awalnya berasal dari Mediterania, sebagian menyebut berasal dari Persia atau Syria. Buah ini sangat terkenal dan bahkan diabadikan dalam sebuah gambar dalam piramida Mesir kuno. Melon sendiri ada bermacam jenis. Yang kita kenal biasanya ada dua, satu yang berwarna hijau dan bersifat dingin dan basah, satunya lagi berwarna kuning dan cenderung panas. Rasulullah biasanya memakan melon bersama kurma segar. Sabda beliau, yang satu mengusir panas, yang lain mengusir dingin. Hadis ini dicatat oleh At-Tirmizi. Jika buah ini digunakan sebagai minyak tetes mata, ia bisa membuat mata bercahaya. Obat gosok dari melon bisa membantu menghilangkan noda-noda hitam di wajah, terutama jika dibuat dari biji-bijinya. Melon juga dapat membantu mengusir batu dalam ginjal dan kantung kemih. Selain juga berfungsi sebagai obat pencahar bagi setiap cairan yang kebetulan ada dalam perut. Susu. Susu merupakan minuman yang dimuliakan di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Quran Surah An-Nahl ayat 66. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memakan suatu makanan yang dikaruniai oleh Allah, hendaknya ia berdoa, Allahumma barik lana fihi, ya Allah, limpahkanlah keberkahan pada kami dalam makanan ini. Dan barang siapa yang minum susu yang dikaruniai oleh Allah, hendaknya ia berdoa, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu, ya Allah, berilah keberkahan kepada kami dalam susu ini dan karuniakan kami lebih banyak dari susu ini. Karena aku tidak tahu satupun yang bisa menggantikan makanan dan minuman melebihi susu. Hadis riwayat Abu Daud 3245, Ibnu Majah 3321, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Manusia zaman dahulu sampai manusia modern tentunya sudah mengetahui manfaat susu ini. Bahkan minuman ini sudah diminum manusia sejak ia dilahirkan ke muka bumi. Begitu beragam manfaatnya untuk pertumbuhan tulang, otak, dan kecerdasan, dan lain-lain. Jamur. Rasulullah bersabda, kam'at atau jenis jamur adalah bagian dari dunia jamur. Airnya adalah obat penyakit mata. Hadis riwayat Muslim dari Sa'id bin Zaid. Hadis ini menyebutkan tentang sebuah jamur yang merupakan bagian dari berbagai macam jenis jamur. Hadis ini seolah-olah mengisyaratkan bagi manusia untuk lebih meneliti jamur. Hingga kemudian, kedokteran modern memiliki ilmu tentang mikrobiologi dan lain-lain. Buah delima. Menurut Al-Quran, delima adalah salah satu buah dari buah-buahan di surga. Surah Ar-Rahman ayat 68. Di dalam kedua-dua surga itu terdapat buah-buahan, pokok kurma dan pokok delima. Rasulullah sendiri juga sangat menyukai buah ini. Dalam hadisnya beliau bersabda, makanlah buah delima dengan kulitnya. Sesungguhnya kulitnya dapat membersihkan perut besar. Tidaklah sebutir biji buah delima berada di dalam perut seorang muslim, melainkan dia akan meneranginya dengan mengusir syaitan serta godaannya selama 40 hari. Minyak zaitun. Firman Allah, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 11. Rasulullah menyukai minyak ini, selain untuk dikonsumsi juga sebagai minyak oles. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, minumlah minyak zaitun dan berminyak dengannya karena sesungguhnya ia adalah dari pohon yang diberkati. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Di dalam riwayat lain menjelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa menggosok badannya dengan minyak zaitun, syaitan tidak akan mendekatinya. Minyak ini sangat bagus untuk kesehatan perut, pencernaan, peredaran darah, dan bagus juga untuk kulit dan rambut. Cuka. Menurut beberapa riwayat, Rasulullah senang mencampurkan makanannya dengan cuka yang dicampurkan dengan minyak zaitun.
Hal ini malah menjadi sebuah kebiasaan di restoran-restoran khas Italia yang elit. Mungkin karena beliau menyukai rasanya yang unik, juga karena manfaat cuka yang sangat bagus. Antara lain, merupakan antibiotik yang baik untuk mencegah kerapuhan gigi, membersihkan alat-alat pencernaan, melawan bakteri-bakteri dan parasit-parasit yang ada dalam perut, mengaktifkan proses pencernaan dan metabolisme tubuh, membantu mengatasi obesitas, mengobati penyakit asma, alergi, juga pada kasus-kasus diare berat karena cuka mengandung sejumlah zat pengerut. Cuka juga bisa digunakan untuk mengobati sakit persendian, meminimalisir efek sengatan lebah dan sengatan-sengatan lain seperti serangga dan hewan-hewan laut. Air putih. Rasa-rasanya tidak ada satupun minuman yang harus sering diminum manusia setiap hari selain minuman ini. Sebuah minuman sederhana namun manfaatnya sangat besar bagi kehidupan manusia. Bahkan, air adalah sumber kehidupan. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Menurut sebuah penelitian, orang dewasa yang minum 8 gelas air atau lebih dalam sehari mampu membakar kalorinya lebih banyak daripada mereka yang minum 4 gelas saja. Air putih juga baik untuk memperlancar sistem pencernaan, memperlambat tumbuhnya zat-zat pemicu kanker, serta termasuk zat yang baik bagi perawatan kecantikan. Bila kurang minum air putih, tubuh akan menjadi kering dan berkerut. Dengan banyak minum air, dapat menjaga kelembapan kulit sekaligus menyehatkannya. Bahkan, meminum air putih secara benar dapat meningkatkan produksi hormon testosteron yang berguna bagi kesuburan laki-laki dan meningkatkan hormon estrogen pada wanita. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.